Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dari SMA Negeri 16 Bandung. Pada video kali ini akan membahas laporan pemecahan masalah pembelajaran siswa untuk laporan IKI bulan November 2022 dengan judul meningkatkan keaktifan peserta didik kelas 12 IPS 4 di SMA Negeri 16 Bandung dengan metode pembelajaran Flipped Classroom pada materi discussion text. Permasalahan yang diungkapkan pada laporan ini berpusat pada materi discussion text yang merupakan materi yang cukup familiar di kalangan peserta didik berusia remaja karena topik-topik yang diusung oleh jenis teks seperti ini biasanya topik-topik viral yang kontroversial. Tetapi dengan panjangnya teks jenis ini membuat peserta didik, khususnya di kelas 12 IPS 4, kurang berminat untuk membaca dan memahami teks yang terdapat di dalamnya. Proses pembelajaran di kelas menjadi kurang aktif, kadang terlihat membosankan dan tidak bergairah. Hal ini menyebabkan 60% peserta didik mendapatkan hasil belajar di bawah KKM yang juga menjadikan ketercapaian kompetensinya masih jauh dari harapan. Akar permasalahan sebetulnya ada pada keterbatasan penguasaan perbendaharaan kata dan kepercayaan diri yang merupakan dua dari beberapa hal yang seringkali menghambat motivasi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena peserta didik sulit memahami perbendaharaan kata berbahasa Inggris yang kurang familiar, jarang dibaca atau didengar dalam percakapan sehari-hari. Ada saat pembelajaran, sebagian besar peserta didik juga enggan untuk aktif melakukan tanya jawab karena merasa takut salah dalam menggunakan bahasa Inggris dan menyebabkan kepercayaan diri mereka semakin menurun karena malu jika kesalahan tersebut membuat mereka ditertawakan oleh teman atau dipersalahkan langsung oleh guru. Sebagai alternatif solusi yang saya ambil dalam permasalahan pembelajaran siswa ini, saya menggunakan metode Flipped Classroom, yaitu metode pembelajaran di mana peserta didik sebelum belajar di kelas mempelajari materi lebih dahulu di rumah, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Metode ini juga digunakan oleh guru ketika ada peserta didik yang tidak hadir di kelas karena sesuatu hal. Guru bisa membuat video apa yang diajarkan dan diberikan kepada yang tidak masuk kelas tersebut. Guru sebelum membahas materi yang akan diajarkan, memberikan tugas terlebih dahulu kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang ada dalam media pembelajaran. Model belajar seperti ini membuat peserta didik dituntut untuk lebih mandiri karena mereka mempelajari bahan terlebih dahulu sebelum ada pertemuan di kelas. Model ini juga membuat peserta didik lebih aktif karena dorongan keingintahuan mereka juga menjadi lebih tinggi. Adapun tahap pembelajaran menggunakan Flipped Classroom secara umum terbagi menjadi 3 tahap, before class, during class, dan after class. Pada pembelajaran sebelum pembelajaran di kelas, siswa akan mendapatkan konsep dan materi-materi pembelajaran melalui channel-channel digital. Siswa bisa mencatat dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka pahami. Pada saat pembelajaran di dalam kelas, siswa mengeksplor banyak konsep-konsep baru melalui aktivitas pembelajaran seperti diskusi, pemecahan masalah, critical thinking, dan face-to-face interaksi langsung antara siswa dan guru. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu pembelajaran setelah tatap muka, siswa meneruskan penguasaan dan pemahaman materi melalui aplikasi yang lebih tinggi lagi, evaluasi dan penilaian-penilaian sebagai tindak lanjut dari pembelajaran. Hasil pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan menggunakan metode Flipped Classroom ini memperoleh hasil. Yang pertama, peserta didik lebih menyukai kegiatan pembelajaran, terutama dengan menyadari bahwa pembelajaran dengan memberikan tugas terlebih dahulu di rumah dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Dan kemudian, peserta didik juga lebih mampu mencapai hasil belajar dan prestasi tertentu yang diharapkan dari pembelajaran. Adapun sumber rujukan yang didapatkan oleh guru sehingga mengimplementasikan metode Flipped Classroom untuk menyelesaikan
permasalahan pembelajaran siswa tersebut di atas berasal dari artikel, jurnal, atau PTK, kemudian dilakukan juga sebelumnya ada refleksi dengan siswa, diskusi MGMP, masukan kepala sekolah, dan konsultasi dengan para ahli. Demikian laporan pemecahan masalah pembelajaran siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.